Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisetiawarini SPDI dari Unit Pelaksana Teknis Pendidikan SDN Pogedang, Kecamatan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, calon guru penggerak angkatan 9. Kami akan menyampaikan tugas demonstrasi konseptual, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin yang akan kami lakukan dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Pogedang, Ibu Sumarmi SPD. Assalamualaikum, Bu Sumarmi. Mohon izin Ibu, perkenalkan untuk hari ini sedikit wawancara Ibu terkait pengambilan keputusan di SDN Pogedang terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, khususnya terhadap kasus-kasus dilema etika. Terus Ibu sakit untuk kita langsung melakukan wawancara. Terima kasih Bu Marmi sebelumnya atas waktunya. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasikan tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Lis. Menurut pengalaman saya, ini untuk dilema etika Bu Lis, itu suatu kasus yang sama-sama benar Bu Lis. Tetapi kalau yang bujukan moral ini ada benarnya juga ada salahnya Bu Lis. Karena apa? Ada indikasi pelanggaran itu Bu Lis. Itu yang menurut pengalaman saya. Terima kasih Bu Marmi. Untuk selanjutnya, namun kalau saya ingin tahu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang harus diambil keputusannya yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Untuk yang Ibu lakukan selama ini bagaimana? Untuk ada seperti itu Bu Lis, yang saya utamakan itu saya lihat dulu skala prioritasnya, mana yang lebih penting, mana yang harus kita dahulukan, itu Bu Lis. Yang kedua, kita lihat datanya dulu. Yang lihat data kita kumpulkan data-data yang ada di. Yang ketiga, setelah data terkumpul, kita analisa, kita lihat bersama Dewan Guru, kita analisa bersama mana yang kasus itu benar-benar yang harus kita tangani lebih baik. Dan terakhir, setelah kita analisa, kita putuskan bersama Dewan Guru, kita cari solusinya bagaimana yang terbaik. Untuk melakukan itu semua Bu, tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan. Itu menurut Ibu langkah-langkah? Untuk langkah-langkahnya itu pertama kali kita identifikasi masalah itu. Identifikasi. Iya. Setelah kita identifikasi, kita kumpulkan data. Data itu memang sangat penting, ya. Kemudian kita analisis, kita lihat mana segi positifnya dan negatifnya. Setelah itu kita putuskan, kita musyawarahkan. Yang penting kita musyawarah dengan teman-teman ini. Itu please. Mohon maaf Ibu, sejauh ini ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan, itu mempunyai satu hal yang dianggap sangat efektif untuk dalam rangka pengambilan keputusan dilema etika. Ya. Itu Bu Lis, yang saya ambil apabila ada kasus seperti itu, pertama kali kita tegak dulu, kita
kita cegah, kita usahakan jangan sampai terjadi kasus seperti itu. Intinya pencegahan Iya, ya. pencegahan. Kemudian Bu, pernahkah Ibu ketika mengambil satu keputusan dalam kasus dilema etika itu merasakan satu tantangan yang berat dalam melakukan satu pengambilan keputusan? Iya. Kalau saya ambil keputusan tentang hal seperti itu, itu kadang-kadang saya sulit, bingung mana yang harus saya lakukan. Apalagi kasus-kasus seperti yang kita alami itu misalnya dengan kemanusiaan itu paling sulit. Ada perang batin antara Iya. keputusan dengan Iya. perasaan ya Bu. Kita lanjutkan ya Bu. Ketika Ibu menghadapi satu kasus atau membutuhkan penyelesaian untuk satu kasus dilema etika, apa Ibu memiliki satu tata kala atau bisa dikatakan sebagai jadwal tertentu, kemudian bentuk dan prosedur yang yang Ibu gunakan sebagai format untuk pengambilan keputusan? Untuk hal seperti itu, kadang-kadang saya ya namanya manusia, tidak ingin ada kasus ya yang kita temukan itu hal yang baik. Kalau jadwal atau program itu ya tidak ada, jadi saya tidak punya jadwal. Misalnya yang namanya kehidupan itu pasti ada kasus begitu ya. Kalau misalnya saya punya menghadapi kasus ya, yang paling penting itu saya komunikasi dengan teman dulu. Kita komunikasikan, kita ambil bagaimana solusinya. Nah, kalau sudah terpecahkan, kita kan enak ya, namanya itu setiap manusia tidak pingin punya kasus gitu ya. Itulah Intinya karena nggak kepingin punya kasus, jadi nggak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika gitu. Iya. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu ya yang ingin saya sampaikan. Ini Ibu kira-kira punya seseorang yang dianggap sebagai faktor pendukung atau faktor pendukung berupa apa saja yang sekiranya itu mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika. Iya, yang saya alami di sini di SMK itu ya, saya sebagai pimpinan di sini atau kepala sekolah itu kan kerja saya, mitra kerja saya tenang dulu. Itu yang saya pakai untuk memecahkan suatu masalah, kerjasamanya, kita komunikasi, kolaborasi. Nah itu yang saya pakai selama ini. Jadi mitra kerja. Iya, ya, mitra kerja. Ini pertanyaan terakhir Bu, mohon maaf ya. Jadi apa yang sudah dibicarakan tadi, mungkin Ibu bisa menyampaikan satu hal atau petik pembelajaran dari pengalaman Ibu selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkhusus bagi kasus-kasus dilema etika. Iya, selama saya mimpin di SMK manusia tidak terjadi suatu masalah. Yang penting masalah itu ada solusinya. Jalan keluarnya kita menghadapi masalah seperti itu. Jadi ya ada persoalan, ada masalah, ada solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam menghadapi masalah tersebut, kita mau tidak mau rekan kerja kita kan tenang dulu. Kita kan bersama, kita tidak lepas dari musyawarah, jadi ya kita menginginkan bagaimana enaknya. Kalau sudah kita putuskan merupakan satu keputusan, ya kita harus mau tidak mau harus menerima konsekuensinya. Bagaimana nanti? Nah, terakhir, setelah kita sepakati bersama dengan teman guru, dengan rekan kerja, dengan komite, mau tidak mau harus kita jalankan dulu. Itu selama ini yang saya lakukan dulu.
Terima kasih Bu dengan semua apa yang sudah Ibu sampaikan. Intinya kita tidak boleh berkecil hati Bu ya. Ada masalah pasti ada solusi, asal ada komunikasi yang baik dan setiap masalah pasti ada konsekuensinya. Ngoten gitu. Terima kasih Bu Mani. Mungkin itu yang ingin kami tanyakan kepada Ibu. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan pada hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan tadi menjadi satu pembelajaran bagi kami ke depan untuk menjadi yang lebih baik. Mohon maaf kalau mungkin apa yang kami sampaikan tadi kurang berkenan bagi Ibu. Ya, sama-sama boleh. Saya juga gitu. Mohon maaf apabila tadi ada jawaban saya yang kurang berkenan di hati Jenengan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih Bu. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah dengan topik pengambilan keputusan dalam nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pimpinan. Semoga hasil wawancara tadi bisa menjadikan bekal terbaik ke depan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lisetio Harini, SPDI, calon guru penggerak angkatan 9. Kami akan melakukan wawancara tugas kedua, yaitu kepada Bapak Agus Supriyadi, Kepala Sekolah SDN Ampel Sari, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Lis. Mohon maaf Pak Agus, mohon minta waktunya sebentar untuk bisa berbincang-bincang dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai Bapak, sebagai seorang pimpinan dalam satu lembaga. Bapak berkenan? Berkenan. Alhamdulillah. Jadi Bapak, tentunya Bapak di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pimpinan, kita akan menjumpai banyak permasalahan. Nih Pak, selama ini ketika Bapak menjumpai banyak masalah, Bapak mengidentifikasikan kasus yang dilema etika dan rujukan moral itu yang seperti apa nih Pak? Gini, yang pertama dilema etika itu Bu, kita dihadapkan pada persoalan di mana kedua pilihan sama-sama benar. Untuk rujukan moral Bu, kita dihadapkan pada moral persoalan kasus satu mengandung unsur benar, yang satu mengandung unsur salah. Itu termasuk unsur pelanggaran. Ada unsur pelanggaran ya, untuk yang rujukan moral itu. Saya lanjutkan nih Bapak, ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau dihadapkan pada satu kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung unsur-unsur kebajikan, ini Bapak seperti apa? Ini menurut saya selaku pimpinan itu saya harus memusyawarahkan dulu sama-sama teman guru, tapi saya menganalisis dulu kebenarannya, baru kita bisa mengambil keputusan. Mungkin bisa lebih dijelaskan dalam langkah-langkah konkret Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, saya identifikasi masalah dan mengumpulkan data dan dianalisis, kemudian dimusyawarahkan bersama dengan teman-teman guru di lembaga ini. Tetap pada ujungnya harus ada musyawarah Bapak ini. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan nih Bapak. Ketika dalam proses pengambilan keputusan, tentunya Bapak akan menjumpai atau bagaimana tentang hal-hal yang dianggap efektif bagi Bapak dalam pengambilan keputusan yang merupakan pada kasus dilema itu kondisional itu. Kita lihat masalahnya dulu gitu. Di kondisional, lihat masalahnya dulu, baru dilihat mana yang efektif, mana yang tidak. Bapak. Ya, terima kasih. Nah, tentunya ketika proses pengambilan keputusan itu kita mesti menghadapi tantangan, Pak. Nah, yang Bapak rasakan tantangan terberat ketika harus mengambil satu keputusan terkait kasus-kasus yang dilema etika itu seperti apa, Pak? Ini yang menjadi masalah bagi kita kalau
diposisikan di situ, karena kita itu dihadapkan dengan rasa selaku manusia ya, kita punya rasa peduli, juga punya rasa empati dan kasihan. Nah itu sulit untuk memutuskan permasalahan ini, makanya jalan yang terbaik buat kita bermusyawarah dulu dengan teman-teman guru, baru nanti kalau menemui kesepakatan baru kita bisa mengambil keputusan itu. Perasaan ya Bapak, Iya, ada yang perasaan. lebih kuat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Iya. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini, apa Bapak memiliki satu jadwal khusus atau tata kelola jadwal atau prosedur khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika? Tidak, Bu. Ya. Kalau kita ada masalah, kita segera selesaikan dengan teman-teman guru yang ada di lembaga ini. Kita lihat kasusnya gimana, supaya tidak berlarut-larut gitu. Intinya ada masalah Langsung ya kita selesaikan, nggak nunggu-nunggu jadwal betul dan nggak berlarut-larut ya Pak. Selanjutnya Pak, adakah faktor baik itu seseorang ataupun faktor-faktor pendukung yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? ada, Bu, yaitu Dewan Guru selaku mitra kerja kita. Gitu. Siap-siap, memang partner kerja ya Pak, mitra kerja. Terakhir Bapak ya, yang saya dari apa yang sudah diperbincangkan tadi, mungkin Bapak mempunyai pembelajaran yang bisa kita petik terkait pengalaman Bapak sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan. Ya, itu Bu. Setiap masalah mesti ada jalan keluarnya atau solusinya. Asalkan ada komunikasi yang baik dengan satu lembaga dan pihak-pihak yang terkait. Ada masalah, pasti ada solusi, asal ada komunikasi yang baik. Terima kasih Pak Agus, mungkin cukup itu yang ingin saya perbincangkan kali jenengan. Terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan, terkhusus pada persoalan yang berkaitan dengan dilema etika. Ya. Terus pun atas waktunya Pak Ye. Terima kasih. Pangapunten. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Terima kasih, demikian tadi wawancara kedua kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam